Di tengah himpitan ekonomi dan beban masyarakat yang makin meningkat, anggota parlemen justru mendapatkan kenaikan tunjangan rumah. Untuk membahasnya, kita langsung bergabung sambungan daring dengan Bapak Indra Iskandar selaku Sekretariat Jenderal DPR Sekjen DPR RI. Halo Pak Indra, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ranoff. Kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Newsroom Pak Indra. Pak Indra, rasanya kalau saya masih ingat ya Pak ya, koreksi saya kalau salah. Ini muncul wacana timbul waktu itu setahun yang lalu ya Pak, ya, kurang ya dari setahun yang lalu tunjangan ini dimunculkan di DPR untuk rumah. Atau ini ada hal yang berbeda? Ya, saya kira tadi juga saya mengkoreksi sedikit bahwa ada kenaikan tunjangan rumah, sebenarnya itu kalimatnya begitu ya. Jadi tunjangan rumah ini bukan kenaikan, ini sudah diputuskan dari periode pemerintahan lalu, persisnya tanggal 11 Agustus 2024 gitu. Jadi saya sudah jelaskan panjang lebar ke teman-teman media tentang bagaimana situasi rumah di Kalibata, dan kalau itu dipertahankan ya resikonya memang itu harus direnovasi secara besar-besaran karena unsur kerusakan, kebocoran di mana-mana itu sudah masif, dan itu kita perlihatkan kok, ada dokumentasinya, semua media punya dokumentasinya. Jadi kalau itu direnovasi sekitar 500 rumah yang di Kalibata begitu, itu juga biayanya sangat tinggi, sehingga harus ada pilihan strategis dan yang ekonomis yang cepat harus dilakukan. Itu satu. Yang kedua, tentu penambahan anggota dari 575 ke 580, kita juga harus butuh lahan, harus membangun kembali rumah-rumah, dan begitu terus setiap tahun kalau ada penambahan anggota dewan akibat perkembangan dari provinsi dan juga penambahan penduduk, itu juga harus ada penambahan rumah. Jadi sangat tidak fleksibel kalau itu diberikan dalam bentuk fasilitas rumah. Belum lagi setiap 5 tahun itu kan tentu kondisi itu harus diisinya, harus di refresh lagi, dan itu membutuhkan biaya besar gitu ya, saya kira. Kenapa biaya itu dikeluarkan Pak Indra? Karena kalau kita melihat anggota dewan nampaknya banyak yang old money begitu ya, banyak yang kaya raya punya rumah pribadi di Jakarta. Dan kenapa harus ada tunjangan rumah ini sebenarnya? Kan kita lihat banyak yang tinggal di beberapa tempat yang klaster mewah, Pak Indra. Saya nggak tahu ya kalau anggota dewan punya tinggal di tempat mewah, tapi memang sebagian besar tidak menghuni rumah itu karena permintaan anggota dewan untuk dirapikan secara layak itu tidak memungkinkan, anggaran itu tidak ada dari negara. Jadi mereka kontrak sewa di rumah di luar segala macam itu dilakukan karena memang kita nggak bisa menyediakan rumah, bukan mewah tapi rumah yang layak pun itu tidak sampai. Yang di Kalibata itu kan sudah kita perlihatkan. Belum lagi kalau setiap hujan, hampir setiap hujan, karena di tengah kompleks itu dilewati oleh sungai gitu ya, itu pasti airnya naik walaupun cuma semata kaki, tapi juga itu mengganggu ya buat mereka mobilitasnya kalau pada saat di musim hujan terutama. Ini mayoritas mereka sewa Pak saat ini, atau bagaimana, punya rumah pribadi atau bagaimana Pak, sehingga punya usulan untuk ada tunjangan rumah? Kalau tunjangan rumah itu adalah usulan kami kepada Kementerian Keuangan gitu ya, ketika untuk memperbaiki itu biayanya besar, belum lagi biaya lingkungan itu juga kebersihan dan lain sebagainya cukup sangat besar gitu ya, sehingga dengan pemberian dalam bentuk uang, negara tidak punya beban lagi untuk melakukan pemeliharaan dan lain sebagainya untuk keperluan rumah dewan. Kalau pertimbangan itu tentu kami sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan untuk seperti apa ke depannya, dan itu kami laporkan kepada pimpinan dewan berkaitan dengan kondisi objektif, dan akhirnya diputuskan memang sebaiknya anggota dewan diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan. Dari 78 juta ya awalnya Pak, disepakati menjadi 50. Ini hitung-hitungannya bagaimana sebenarnya? Sehingga dirumuskan dari 78 hingga ke 50? Ya, kami juga sebenarnya dengan appraisal kami mencoba ya jauh-jauh hari di tahun itu melihat rumah di seputaran tengah-tengah Jakarta di kota itu untuk 3 kamar itu berapa besarannya ya. Bermacam-macam varian-varian harganya, dan itu jadi acuan kami. Nah, setelah itu dikembalikan ya kami bersurat ke Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan besarannya nanti yang dikeluarkan itu berdasarkan harga objektif di lingkungan perkotaan khususnya gitu ya. Dan muncul
munculnya angka itu bukan dari kami, dari Kementerian Keuangan kan. Kami hanya mengusulkan gitu ya. Oke, ini dikalikan berapa Pak? Sehingga timbul angka 50, 3 juta sehari dikalikan 30 hari menjadi 78 juta, begitu estimasinya atau bagaimana? Ya, kalau pertimbangan biaya itu teman-teman bisa cek langsung ke Kementerian Keuangan. Kami nggak tahu hitungannya seperti apa muncul angka itu. Oke Pak. Kan kalau kita lihat Pak Rumah Dinas masih layak atau bagaimana sebenarnya? Karena kalau kita lihat di visual nampaknya masih bagus. Saat ini yang terjadi siapa yang tinggal di sana Pak? Stafnya anggota dewan atau siapa yang tinggal di sana? Di Kalibata? Kalau sekarang sudah dikosongin, udah nggak ada ya, sudah ditutup gerbangnya. Jadi kalau kondisinya kami pernah ngajak media-media ke sana ngeliat beberapa rumah yang tidak dihuni itu memang khususnya di bocoran itu yang nggak bisa diatasi karena itu strukturnya dibangun tahun 88 ya, cukup lama untuk rumah gitu ya. Jadi bocoran itu memang agak sulit menurut saya, itu kan harus dia demolis kemudian dibangun ulang baru itu layak. Kalau masih tambal sulam akhirnya biaya pelarangannya besar sekali gitu, dan itu berimplikasi pada nanti masalah-masalah hukum gitu ya. Kalau dikira nanti ada ini itu, saya kira lebih baik memang itu dikelola, kembalikan ke negara supaya dewan pertanggungjawabannya lebih mudah. Dari sisi akuntabilitas buat kami itu juga lebih mudah dari sisi akuntabilitas. Oke, ini realnya sudah diterima oleh anggota Dewan DPD begitu yang sudah menerima 50 juta Pak per hari ini? DPR. Tapi DPD sudah menerima juga ya komponen ini, anggota Dewan dari DPD? Kalau DPD nggak tahu ya, tapi kalau dari DPD kan memang nggak ada perubahan kan, yang ada di perumahan itu hanya DPR. Kalau DPD saya nggak terlalu paham ya. Ya Pak Indra, ini kita tidak menutup mata ya, ada masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk Formapi yang menilai DPR tidak punya sense of crisis Pak di tengah ekonomi yang sulit. Ini bagaimana respon teman-teman DPR sebenarnya? Dengan kondisi ekonomi yang sulit saat ini, ada tunjangan rumah. Sekali lagi pertama saya ingatkan bahwa keputusan ini bukan sekarang, ini keputusan sudah setahun lalu ya, bukan jadi diputuskan dari bulan Agustus tahun lalu oleh Kementerian Keuangan. Jadi gitu ya. Oke. Dia tadi sudah sampaikan secara apple to apple, jika dipertahankan rumah dengan diberikan dalam bentuk tunjangan rumah itu jauh lebih ekonomis jika diberikan tunjangan rumah, karena negara nggak ada beban lagi untuk memelihara ini itu ya. Itu akan lebih ekonomis sebenarnya dari sisi itu, dan lebih akuntabel karena semua diberikan lamsam, tidak ada lagi aspek-aspek pemeliharaan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Pak, terakhir Pak, untuk konfirmasi 100 juta yang diterima itu include gaji pokok plus tunjangan begitu ya yang diterima oleh anggota dewan selama sebulan 100 juta? Persisnya nggak sampai 100 juta ya, kalau tunjangan itu anggota dewan itu sekitar antara 48-49 juta ya. Jadi diberikan terpisah ya, karena ada anggota dewan juga yang kami kami bekerja sama juga dengan beberapa bank himbara. Ada anggota dewan yang mengambil kredit untuk kontrak rumah dalam 1 tahun sampai 3 tahun, itu dipotong langsung oleh bank himbara. Mereka dewan nggak menerima lagi dalam bentuk uang, langsung dengan kami bertransaksi. Ada juga yang menyicil rumah di pinggiran Jakarta, mereka menempati rumah di pinggiran Jakarta yang kami yang bertransaksi dengan himbara, jadi langsung dipotong dari kami, nggak lagi dewan. Jadi ada 2 model sekarang ini dilakukan oleh anggota dewan. Baik, saya catat poinnya Pak. Tunjangan rumah lebih dipilih karena ekonomis dibandingkan renovasi rumah di Kalibata begitu ya Pak, rumah dinas yang sudah ada dari tahun 80 begitu ya, sudah lama sekali berdiri di sana. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya Pak Indra Iskandar, Sekjen DPR RI bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ranoff. Waalaikumsalam.